Nggak boleh nangis. Aku nggak boleh nangis. Ibu sudah bilang begitu. Tuan-tuan, kalau suatu hari ibu pergi meninggalkanmu, jangan menangis. Kau harus tersenyum. Ibu paling suka melihatmu tersenyum. Ibu, aku nggak mau ibu pergi. Jangan tinggalkan aku. Tuan-tuan yang baik, lihatlah. Ibu membeli permen susu yang paling kau suka. Tuan-tuan akan senang kalau makan ini. Ibu, kenapa setelah makan permen masih nggak senang? Anak bodoh. Tuan-tuan, kau harus ingat baik-baik yang akan ibu katakan sekarang. Setelah ibu pergi nanti, kau harus cari kakek. Kakek, Dia adalah ayah ibu, juga kakekmu. Namanya Cheng Xiaoting. Dia adalah ketua dewan direksi grup Cheng. Dia sangat hebat. Geste setelah ibu pergi nanti, kau cari kakek. Dia akan membesarkanmu. Apa kau mengerti? ibu nggak mau aku lagi ya. Kita cari kakek bersama-sama, oke? Jangan tinggalkan aku sendirian. Sayang anak yang baik. Ibu bukannya nggak mau kau lagi. Berjanjilah pada ibu. Kau harus cari kakek. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Ibu, aku patuh pada ibu. Aku nggak menangis. Tuan-tuan, pemakaman ibumu sudah selesai. Kau bisa mencari kakekmu sekarang. Cepat hentikan. Bukan Ruoking. Ayah, ada apa? Nggak apa-apa. Cheng Ruoking, kau sudah mempermalukan keluarga Cheng. Berlututlah. Kenapa aku harus berlutut? Kau, katakan padaku, siapa ayah dari anak dalam kandunganmu? Sejak kecil aku mengajarkanmu untuk menjaga harga dirimu. Tapi, kau malah begini. Apa begini caramu membalas kebaikanku? Kalau bukan karena Bibili memberitahuku, aku tetap dibohongi sampai sekarang. Bibili? Selama bertahun-tahun ini, sejak ibuku meninggal, pernahkah kau peduli padaku? Menurutku, wanita itu dan putrinya yang jadi satu keluarga denganmu, ya? Diam kau. Bibili dan putrinya pernah menyelamatkan nyawaku. Hubunganku dengannya bersih. Bersih apanya? Kedepannya, kalian lanjutkan saja hidup bersama. Aku nggak akan jadi anakmu lagi. Berhenti. Kalau hari ini kau berani meninggalkan rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Tenang saja. Seumur hidup ini, aku nggak akan kembali lagi. Ruoking? Nggak apa-apa. Oh ya, apa ada kabar tentang Ruoking? Belum. Kak Ruoking menyembunyikan dirinya dengan sangat rapat. Dia belum ditemukan. Tapi, kami masih mencarinya. Ayah, menurut ayah, apa Kak Ruoking masih marah pada kami? Dulu, aku dan ibu seharusnya nggak memberitahu ayah tentang kehamilannya. Dengan begitu, kalian nggak akan bertengkar. Dia pun nggak akan kabur dari rumah. Huf, ini bukan salah kalian. Soal kehamilannya juga nggak bisa disembunyikan terlalu lama. Wataknya mirip dengan ibunya. Kalau sudah memutuskan sesuatu, nggak akan mudah berubah. Terus, cari saja. Oke. Cheng Ruoking, lebih baik kau mati di luar sana dan jangan pernah kembali. Pak Cheng, konon putri kandung Anda, Cheng Ruoking, hamil di luar nikah dan memutus hubungan dengan Anda, serta sudah kabur dari rumah selama bertahun-tahun. Apakah informasi itu benar? Hamil di luar nikah? Kalau begitu Pak Cheng, bukankah Anda sebentar lagi akan menjadi kakek?
Pak Cheng, tolong beri kami penjelasan. Semuanya. Tolong jangan percaya pada rumor. Kak Ruoking nggak hamil di luar nikah. Pak Cheng juga nggak punya cucu. Kakek sudah ketemu. Kakek, akhirnya aku menemukan kakek. Kakek, akhirnya aku menemukan kakek. Kakek? Pak Cheng, apa jangan-jangan dialah putri kandung Nona Ruoking dan cucu Bapak? Nah, kau salah orang. Aku bukan kakekmu. Aku nggak salah orang. Kau memang kakekku. Ayah, menurutku anak ini sengaja mau menjebak. Konferensi pers akan segera dimulai. Ayo, kita cepat masuk. Tante, aku nggak sedang menjebak. Dia memang kakekku. Dasar pembohong kecil. Awas aku laporkan kau ke polisi. Tante jangan laporkan ke polisi. Aku bukan pembohong. Ibu bilang, kakek akan memperlakukanku dengan baik. Pak polisi nggak akan menangkapku. Kalau begitu, kau... Tinggal 5 menit lagi. Ayo, kita cepat masuk. Oke, nak. Kau lekaslah pulang dan cari ibumu ya. Kakek, jangan pergi. Ibu yang menyuruhku ke sini. Ibumu? Kalau begitu, siapa nama ibumu? Kakek, nama ibuku? Siapapun nama ibumu, kau pasti salah orang. Cepatlah pergi. Aku nggak salah orang. Kau adalah Cheng Xiaoting, kakekku. Kakek nggak percaya dengan kata-kataku. Aku tunjukkan foto kepada kakek. Ini foto ibuku. Pergi sana. Aku peringatkan kau, Dick. Jangan ganggu kami lagi. Kami nggak punya waktu untuk meladenimu memainkan trik membosankan seperti ini. Ini foto ibu. Wan, apa yang kau lakukan? Ayah, anak kecil ini cuma penipu. Ayo, kita naik. Kalau nggak naik sekarang, kita akan benar-benar terlambat hadir di konferensi persnya. Aku mengerti. Kau berikan sedikit uang pada anak ini. Oke. Dick, kau cuma mau uang, kan? Ini untukmu. Sudah. Tujuanmu sudah tercapai. Ambillah uangnya dan pergi dari sini. Maaf ibu, ini semua salahku. Sampai membuat foto ibu jadi sobek. Kakek nggak mengenaliku. Uang jatuh dari langit. Uang jatuh dari langit. Cepat ambil. Di sana masih ada selembar. Kok hilang? Di sana. Anak siapa ini? Kau mau mati, ya? Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Kau nggak bisa lihat jalan, ya? Maaf om, aku sedang mencari foto ibuku. Tadi tertiup angin. Dasar bocah, seluruh keluargamu sudah mati, ya? Aku sial sekali bertemu denganmu hari ini. Aku punya kakek. Selamat datang di konferensi pers produk baru Grup Cheng. Konferensi pers kali ini akan memamerkan produk teknologi terbaru dari Grup Cheng. Ini akan menjadi inovasi teknologi besar pertama Grup Cheng dalam 6 tahun terakhir. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab media. Halo Pak Cheng, kabarnya Grup Cheng akan melakukan pernikahan bisnis dengan Grup G. Calon pasangan untuk pernikahan ini sebenarnya adalah putri kandung Bapak, Cheng Ruoking. Tapi, menurut kabar yang beredar, Nona Ruoking sudah hilang selama 6 tahun. Putri angkat Bapak, Jiang Wanwan, akan menggantikannya untuk ikut dalam pernikahan bisnis dengan Grup G. Selain itu, dia akan mewarisi seluruh kekayaan Grup Cheng. Apakah itu benar? Anak kecil tadi? Ayah, kakek, lihatlah hadiah ulang tahun untuk ayah. Aku akan memperlihatkan foto kepada kakek. Anak itu memang sedikit mirip dengan Ruoking. Jangan-jangan dia memang anaknya Ruoking. Ayah, ada apa? Sekarang giliran ayah bicara. Entah dari mana kalian dengar rumor palsu itu. Putriku, Cheng Ruoking, nggak hilang. Dia
Dia hanya sedang kuliah di luar negeri. Bulan depan, dia akan pulang ke tanah air. Nantinya, aku akan mengajaknya untuk bertemu dengan kalian semua. Tolong, jangan menyebarkan rumor lagi. Soal warisan harta itu, grup Cheng didirikan olehku sendiri. Jadi aku hanya akan mewariskan harta kepada putriku. Pak tua bangka ini memang masih nggak mau melepaskan Cheng Rocking. Berhubung kau mau memberikan semua hartamu kepada wanita itu, maka aku akan membuatmu nggak akan pernah menemukannya. Benar. Setelah pulang nanti Nona-Nona Rocking akan mengadakan konferensi pers. Kalian semua pasti akan diundang. Nantinya kami menyambut kedatangan rekan-rekan wartawan. Rocking, di mana kau sebenarnya? Sampai kapan kau mau bersikap semaumu? Selidiki. Aku justru ingin tahu siapa yang membocorkan kabar hilangnya Rocking kepada para wartawan. Oke. Oh ya. Coba kau lihat apa anak yang di bawah tadi masih ada di sana. Antarkan dia ke sini. Anak itu cuma penipu. Ayah nggak perlu bertemu dengannya lagi. Wan, kenapa kau bersikap sejahat itu kepada seorang anak? Enggak. Aku hanya merasa ada terlalu banyak penipu. Sekarang banyak orang memanfaatkan anak kecil untuk menipu. Makanya aku jadi seperti ini. Aku akan segera pergi. Kalau nggak ditanya dengan jelas, bagaimana bisa tahu? Cepatlah pergi. Nenek, apa kau melihat potongan foto? Di foto itu ada ibuku. Enggak, pergilah, jangan ganggu aku. Tante, apa kamu melihat sebuah foto? Anak siapa ini? Aku nggak lihat, pergilah. Kakak, apa kau melihat sebuah foto? Om, potongan sebesar ini. Pergilah, aku nggak lihat. Anak kecil ini ternyata belum pergi juga. Satpam. Kenapa anak kecil itu masih di sini? Tempat kita ini bukan tempat penampungan. Membiarkan seorang anak kecil berkeliaran di depan perusahaan nggak pantas, kan? Alsemisi sepantas, kan? Cepat usir dia dari sini. Baik. Hei anak kecil, cepatlah pergi. Kau nggak boleh berada di sini. Om, aku sedang mencari foto. Bukannya kau sudah menemukannya? Cepatlah pergi. Masih ada selembar yang belum ketemu. Om, bisakah kau bantu aku mencarinya? Sepertinya kau ini anak yang gila ya. Cepat pergi. Aku nggak punya waktu buat main-main denganmu. Kalau engkau masih nggak pergi, aku akan menangkapmu. Kau dengar nggak? Jangan tangkap aku akan segera pergi. Dasar bocah, aku nggak peduli siapa kau. Jangan harap kau bisa bertemu dengan si tua bangka itu. Ayah, sudah kuperiksa. Anak itu selalu membuat masalah. Dia sudah menipu banyak orang. Sepertinya aku sudah berpikir terlalu jauh. Meskipun dulu Rocking melahirkan anaknya, dia nggak akan membiarkan seorang anak mencariku sendirian. Ibu, maaf, aku menghilangkan foto ibu. Harum sekali. Perutku lapar sekali, aku belum makan seharian. Om, bolehkah aku makan satu bakpao? Boleh saja, Dik. Kau mau isi apa? Aku mau yang pertama. Yang isi sayur ya? Oke, aku bungkuskan untukmu ya. Terima kasih, Om. Ayo, bayar. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang tapi masih mau makan bakpao. Pergi sana. Jangan ganggu aku jualan. Ibu, aku nggak punya uang untuk beli bakpao. Perutku lapar sekali. Sayang, kau mau makan apa? Biar ibu belikan. Ibu, aku mau makan paha ayam. Dasar bocah rakus. Ibu, aku rindu sekali dengan ibu.
Halo. Oke, aku akan segera sampai. Kenapa ada anak kecil lagi di sini? Mungkin dia anak kecil yang dibuang. Sudah 2 hari nggak makan, perutku sangat lapar. Cepat, ada barang yang datang. Lapar sekali. Pergilah kau, dasar anak kecil yang dibuang, beraninya berebut makanan di wilayah kami. Hei, lihatlah Kak, ada seorang gadis kecil di sana. Ini dia kesempatannya. Ayo. Ayo. Nak, kau mencari makanan, ya? Tong sampah ini sangat kotor. Nggak mungkin ada makanan enak. Om tahu di mana ada makanan enak. Om akan mengajakmu makan di sana. Bagaimana? Kalau begitu, ayo pergi. Bukankah ini foto yang ingin ditunjukkan oleh anak itu? Kalung ini kalung yang kuberikan kepada Ruoking. Bukankah dulu kau bilang suka sekali dengan karya desainer ini? Buka dan lihatlah. Kalung desain Longjia, bahkan edisi khusus. Kalung ini cuma ada satu di seluruh dunia. Apa kau suka? Suka. Ayah, aku sayang sekali kepada ayah. Ini kalung yang kuberikan kepada Ruoking. Mungkinkah anak bernama Tuan-Tuan itu benar-benar anaknya Ruoking? Pak Cheng, sekarang bagaimana? Kerahkan semua orang. Meski harus membongkar wilayah ini, anak itu harus ditemukan. Baik. Iya, di sini. Om, aku nggak lapar lagi. Aku mau pulang. Anak baik, makanan enak ada di dalam. Ayo, masuk. Kalian bohong. Di sini nggak ada makanan enak. Di dalam gelap sekali. Aku nggak mau masuk. Anak ini cukup pintar ya. Pintar pun, memangnya dia bisa apa? Dia tetap saja jatuh ke tanganku. Kak, tolong. Jangan teriak lagi. Kalau tahu diri, kau nurut saja. Kalau enggak, kau akan kena batunya. Kakekku akan menyelamatkanku. Lepaskan aku sekarang. Kakekmu? Coba kau ceritakan. Siapa kakekmu? Biar kulihat sehebat apa dirimu sampai mampu menyelamatkanmu. Kakekku adalah Cheng Xiaoting. Dia akan datang menyelamatkanku. Apa? Orang terkaya di kota Jiang itu kakekmu? Kakek apaan? Ikat dia pakai tali. Oke. Anak kecil ini kena gangguan jiwa ya. Dia bahkan mengakui orang terkaya di kota Jiang sebagai kakeknya. Ibu, aku takut sekali. Kak Wang hari ini baru dapat barang baru. Iya, wajahnya juga lumayan. Harganya pasti mahal. Oke, aku tunggu di sini ya. Pak Cheng. Ada kabar tentang Tuan-Tuan? Kami baru saja memeriksa rekaman CCTV. Pak Cheng, lihatlah. Ada 2 pria yang membawa Tuan-Tuan keluar dari gang. Sekarang mereka ada di gudang tua yang terbengkalai. Apa? Kita segera ke gudang itu. Baik. Wah, Kak Wang sudah datang. Kak Wang, ini barang baru yang barusan sampai hari ini. Coba kau lihat. Barang baru ini kelihatan bagus ya. Wajahnya memang lumayan, tapi otaknya agak bermasalah. Dia selalu bilang kalau orang terkaya di kota Jiang adalah kakeknya. Coba kau pikirkan. Hei, bocah. Kau bilang Cheng Xiaoting itu kakekmu ya? Apa itu benar? Ibuku bilang dia memang kakekku.
Ibumu memang pandai membohongimu. Kalau begitu, seharusnya aku ini leluhurnya. Ibuku nggak akan membohongiku. Bocah cilik, beritahu ya. Kalau kau nurut, aku akan menjualmu dengan harga yang mahal. Aku juga akan memberi permen padamu. Kalau enggak, dia menggigitku. Wataknya cukup keras. Hari ini aku akan menjinakkanmu. Kemudikan lebih cepat. Ya. Jangan menangis, diam. Hari ini kita beri dia pelajaran biar ke depannya dia mengerti aturan. Betul. Ambilkan cambuk untukku. Aku bunuh kau. Hentikan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Apa maumu? Pak Cheng. Tangkap mereka. Kakek, aku tahu kakek pasti nggak akan meninggalkanku. Tuan, jangan takut. Kakek datang untuk menyelamatkanmu. Tuan, bagaimana keadaanmu? Kakek, aku sangat mengantuk dan lelah. Tuan. Beraninya menyentuh cucuku. Kurasa kalian sudah bosan hidup. Beri mereka pelajaran baik-baik. Jangan berbelas kasihan kepada sampah masyarakat seperti ini. Baik, Tuan, cepatlah bangun. Dokter, bagaimana kondisi Tuan? Pak Cheng hanya luka-luka ringan, nggak ada yang serius. Hanya saja, sepertinya anak ini sendirian bepergian di luar sendirian selama beberapa hari ini dan mengalami banyak penderitaan. Dia bahkan sampai kekurangan gizi. Ini semua salahku. Kalau saat itu aku percaya pada kata-kata Tuan, dia nggak akan mengalami semua ini. Pak Cheng, hasil tes DNA sudah keluar. Bapak dan Tuan memang memiliki hubungan darah. Jadi, dia benar-benar anaknya Ruoking. Pantas saja setiap kali bertemu dengannya, aku merasa sangat nggak asing. Dia sangat mirip dengan Ruoking waktu kecil. Pak Cheng, hasil pemeriksaan juga menunjukkan kalau nona kecil memiliki penyakit jantung. Untungnya kali ini nggak terjadi apa-apa. Kalau tiba-tiba kambuh saat diculik, akibatnya benar-benar nggak terbayangkan. Tuan, kakek yang bersalah padamu. Tenang saja, kakek pasti akan mencari ahli jantung terbaik di seluruh dunia untuk menyembuhkan penyakitmu. Ayah, aku dengar cucu ayah sudah ditemukan. Kau datang tepat waktu. Aku baru saja ingin menanyaimu. Waktu aku menyuruhmu menyelidiki identitas Tuan, kenapa kau nggak segera menyelidikinya dengan jelas dan malah bilang padaku kalau Tuan itu penipu? Kau malah bilang padaku kalau Tuan itu penipu. Gadis kecil ini ternyata memang anaknya Cheng Ruoking. Ayah, semua ini salahku. Aku termakan omongan satpam yang bertugas saat itu. Dia nggak cuma mengusir Tuan, tapi juga bilang padaku kalau Tuan cuma seorang penipu. Aku juga tertipu olehnya. Ayah jangan marah ya. Kak Cheng, Wan memang kurang cermat dalam hal ini. Tapi dia juga nggak sengaja. Maafkan dia kali ini saja. Iya, ayah. Aku benar-benar nggak menyangka kalau ayah tiba-tiba punya cucu. Kenapa Kak Ruoking nggak memberitahu lebih dulu? Sudahlah, kita lupakan saja masalah ini. Pecat satpam itu. Grup Cheng nggak butuh orang seperti itu. Baik. Si tua bangka ini sangat memihak pada gadis kecil itu. Kalau Cheng Ruoking kembali, aku pasti nggak akan dianggap lagi. Sepertinya aku harus bersiap lebih cepat. Kakek! Tuan, kau sudah siuman? Cepat beritahu kakek, apa masih ada yang terasa sakit? Enggak ada, Tuan sudah jauh lebih baik. Terima kasih, kakek. Anak bodoh, semua ini salah kakek. Kalau saja kakek percaya kepada Tuan sejak awal, Tuan nggak akan menderita seperti ini. Kakek, jangan menyalahkan diri sendiri. Bukankah Tuan sekarang baik-baik saja? Tuan benar-benar anak yang baik dan pengertian. Mulai sekarang, kau ikut dengan kakek saja. Kakek akan memberikan semua yang terbaik di dunia untukmu. Ibu nggak salah. Kakek pasti akan baik pada Tuan.
Jadi ibumu yang menyuruhmu mencari kakek, ya? Kalau begitu beritahu kakek, di mana ibumu sekarang? Kalau kakek bertanya, kemana ibu pergi? Katakan saja, Ibuku ada di... Kalau kakek bertanya, kemana ibu pergi? Katakan saja nggak tahu. Jangan sekali-kali beritahu kakek kalau ibu sudah meninggal, oke? Kenapa ibu nggak mau memberitahu kakek? Karena kalau kakek tahu, dia pasti akan sangat sedih. Ibu nggak ingin kakek sedih, oke? Aku mengerti. Kakek ibu pergi ke tempat yang jauh. Tempat yang jauh? Di mana itu? Tuan-tuan, beritahu kakek, ibumu ada di mana, oke? Tuan-tuan, apa ibu sengaja melarangmu memberitahu kakek? Apa benar begitu? Pak Cheng, anak ini punya penyakit jantung. Lebih baik jangan tanyakan hal-hal yang memberatkannya. Oke? Kalau tuan-tuan nggak mau memberitahu kakek, kakek nggak akan tanya lagi. Tunggu sampai tuan-tuan ingin memberitahu kakek, baru kita bicarakan, oke? Anak ini sampai nggak mau bicara, pasti disuruh oleh Ruoking. Anak sekecil ini dibiarkan begitu saja di luar. Sebenarnya apa yang dipikirkannya? Kak Ruoking tiba-tiba mengembalikan anak ini. Apa karena tuan-tuan sakit, jadi dia nggak mau mengasuhnya? Tante jahat, pergi sana. Ibu bukannya nggak mau mengasuhku. Oke, tuan-tuan jangan marah. Kakek percaya kepada tuan-tuan. Kalian pergi dulu saja. Jangan datang ke rumah sakit dalam beberapa hari ini. Tapi ayah... Kak Cheng, kalau begitu kami nggak mengganggu dulu. Ruoking, kau benar-benar membuang anak kandungmu sendiri? Ayah nggak menyangka kau berubah menjadi orang seperti ini. Tuan-tuan, setelah kita keluar dari rumah sakit, kakek akan membelikan banyak sekali baju bagus untukmu, oke? Pak Cheng, sesuai permintaan Bapak, semua baju yang cocok untuk anak perempuan usia 6 tahun di Mal ini sudah kami pilih semua. Selain itu, jepit rambut, kalung, tas, dan barang-barang termahal di kota Jiang semuanya ada di sini. Bungkus semuanya. Tuan-tuan, apa kau suka baju-baju ini? Suka. Terima kasih, kakek. Asalkan tuan-tuan bisa gembira dan senang, kakek pun sudah puas. Kakek baik sekali pada tuan-tuan ke depannya. Kalau sudah besar, tuan-tuan akan membalas kebaikan kakek. Cucuku yang baik, sekarang kau adalah anak kesayangan yang paling dicintai di keluarga Cheng. Kakek nggak perlu kau membalasnya. Kedepannya, kalau tuan-tuan ingin sesuatu, bilang saja pada kakek. Kakek akan memberikan semuanya padamu. Oke. Pak Cheng, nggak disangka Bapak punya cucu perempuan yang begitu menggemaskan. Ini anak Ruoking, putriku. Nantinya, aku akan mengadakan pesta pengakuan keluarga terbesar di kota Jiang. Aku ingin semua orang di kota Jiang tahu kalau keluarga Cheng menyambut seorang putri kecil yang begitu menggemaskan. Pak Cheng, mobil sudah menunggu di luar. Oke, tuan-tuan, ayo kita pulang. Bunga yang cantik sekali. Ada juga bunga anyelir kesukaan ibu. Aku ingin sekali membelinya untuk ibu. Tuan-tuan, ada apa? Dik, apa kau ingin membeli bunga? Kakek, aku ingin membeli seikat bunga untuk ibu. Apa boleh? Kakek, aku ingin membeli seikat bunga untuk ibu. Apa boleh? Ruoking memperlakukannya seperti itu. Tapi, anak ini sama sekali nggak menyimpan dendam. Tuan-tuan ini sungguh setia dan baik hati. Beli saja kalau kau mau. Terima kasih, kakek. Dik, kau mau beli bunga apa? Tante, aku mau beli seikat bunga anyelir. Oke, baiklah. Tante ambilkan untukmu. Nak, pegang ini.
Terima kasih, Tante. Sama-sama. Kakek, lihatlah. Anyelirnya cantik sekali. Ibu pasti akan sangat senang kalau menerimanya. Ayah. Selamat Hari Ayah. Wangi sekali. Terima kasih putriku yang manis. Oh, tuan-tuan ingin memberikan bunga ini kepada ibu ya? Kalau begitu, biar kakek temani kau ke sana, ya? Tuan-tuan belum berhasil membuat kakek menjadi bahagia. Sekarang belum bisa memberitahukan keberadaan ibu kepadanya. Kakek, aku ingin mengantarkannya sendiri. Boleh kan? Tuan-tuan anak yang pintar. Pasti Rocking yang menyuruhnya untuk nggak membocorkan informasi apapun. Rocking, sudah bertahun-tahun berlalu. Mau sampai kapan kau menyimpan dendam padaku? Sekarang, kau bahkan meninggalkan tuan-tuan. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Sebenarnya apa yang kau rencanakan? Boleh. Kalau begitu, biar kakek kepala pelayan yang menemanimu saja. Oke. Pak Cheng, kita kembali ke kantor. Ikuti mobil di depan itu. Aku mau lihat di mana tempat tinggal Rocking sebenarnya. Baik. Aneh. Bukannya tuan-tuan pergi mencari Rocking, kok mobilnya malah ke arah pemakaman? Tante, ini bunga pemberianku untuk ibu. Tolong Tante taruh bunga ini di depan nisan ibu. Baik. Tuan-tuan memang anak yang pengertian. Oh ya, dulu ibumu menyuruhmu mencari kakekmu. Apa sekarang sudah ketemu? Iya, tuan-tuan sudah menemukan kakek. Ibu nggak salah bicara. Kakek sangat baik pada tuan-tuan. Seikat bunga anyelir ini dibeli oleh kakek. Syukurlah, kau sudah menemukan kakekmu. Kedepannya dia bisa merawatmu. Kalau begitu, apa kakekmu tahu kalau ibumu sudah meninggal? Kakek belum tahu. Ibu takut kakek sedih, jadi melarang tuan-tuan memberitahunya. Kebohongan nggak bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, kakekmu juga akan tahu. Setelah kakek benar-benar menerimaku, aku baru akan menyampaikan kabar tentang ibu kepada kakek. Dengan begitu, kalau ada aku di sisi kakek, kakek nggak akan terlalu sedih. Tuan-tuan memang anak yang pengertian. Tante yakin dengan adanya anak sehebat kau di sisi kakek, kakek pasti akan sangat bahagia. Kalau begitu, nanti aku akan mengantarkan bunga ini untuk ibumu. Oke? Terima kasih, Tante. Tuan-tuan, kenapa kau datang ke tempat ini? Tuan-tuan, kenapa kau datang ke tempat ini? Kakek! Apa jangan-jangan... Anda pasti kakeknya tuan-tuan ya? Halo, saya... Kakek, ini temannya ibu. Dia ibu angkatku. Hari ini aku datang untuk menemuinya. Oh, ternyata tuan-tuan membeli bunga untuk ibu angkat ya? Iya, untuk ibu angkat. Tuan-tuan benar. Berhubung kau temannya Cheng Rocking, tolong sampaikan padanya orang yang bahkan meninggalkan anak sendiri nggak pantas jadi ibu. Berhubung dia nggak mau mengurus tuan-tuan lagi, biar aku sebagai kakeknya yang mengurusnya. Kedepannya kalau mau ketemu tuan-tuan, dia harus ketemu denganku dulu. Rocking nggak seperti yang Bapak kira. Kalau begitu dia seperti apa? Dia yang kabur dari rumah. Dia juga yang meninggalkan anaknya. Rocking itu... Sudahlah. Nantinya Bapak akan tahu. Tuan-tuan, ayo pulang bersama kakek. Sampai selamat ya, pangkat. Sampai kali jumpa. Kakek, apa kakek marah kepada ibu? Ibumu merajuk sampai kabur dari rumah bertahun-tahun. Sekarang, dia bahkan meninggalkanmu dengan gak bertanggung jawab. Menurutmu kakek marah nggak? Bagaimana kalau ibu pergi ke tempat yang jauh dan nggak bisa kembali lagi? Kalau begitu, nggak usah kembali selamanya. Aku anggap saja nggak punya anak seperti dia. Kakek, apa kakek ingin ibu kembali? Ibumu sendiri yang nggak mau kembali. Dari kecil, dia sudah semanja itu. Tuan-tuan, kedepannya kau nggak boleh semanja itu. Ya. Iya, kalau bertemu dengan ibu lagi, apa kakek akan marah?
Tentu saja. Ternyata kakek masih marah. Kalau begitu, kabar tentang ibu jangan diberitahukan dulu padanya. Setelah dia nggak marah lagi, baru ku beritahu. Ruoking, tuan-tuan sudah menemukan kakeknya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Kau bisa tenang sekarang. Hanya saja, sepertinya ayahmu masih marah kepadamu. Kalau sampai tahu kau sudah tiada, dia pasti akan sangat sedih. Tapi meskipun marah padamu, ayahmu merawat tuan-tuan dengan sangat baik. Tuan-tuan juga sangat pintar. Dia adalah anak yang disayangi semua orang. Percayalah kelak, dia pasti diasuh oleh ayahmu. Hingga tumbuh sehat dan bahagia. Ruoking, tenanglah. Oke, tuan-tuan, sudah waktunya tidur. Ayo, tidur sambil peluk kelinci kecil ini. Ada apa, tuan-tuan? Kau sedih? Kakek, aku rindu pada ibu. Oh, sudah lama sekali berlalu. Meskipun Ruoking meninggalkan tuan-tuan, tuan-tuan tetap sangat merindukan ibunya. Tuan-tuan, semua ini pilihan ibumu. Dia memilih untuk meninggalkanmu. Dan gak kembali. Kalau saja dia bisa kembali, setidaknya kau bisa tumbuh dalam kasih sayang ibu. Enggak seperti sekarang ini. Yang enggak tahu ayahmu di mana, ibumu juga enggak ada di sisimu. Tapi enggak apa-apa. Meskipun ibu enggak pernah kembali, kakek akan memberikan semua cinta terbaik di dunia ini untukmu. Oke? Kakek baik sekali. Orang tua itu lagi menidurkan si kecil. Dengar-dengar si tua itu hari ini ikut si kecil cari Cheng Ruoking. Tapi ujung-ujungnya sia-sia. Lebih baik dia jangan ketemu seumur hidup sama si Cheng Ruoking itu. Bu, tapi sejak si kecil ini datang ke keluarga Cheng, si tua ini pikirannya cuma terpaku padanya. Selama beberapa hari ini, dia sama sekali lupa keberadaan kita, ibu dan anak ini. Padahal hari pernikahan aku dan kakak Hanlin sudah dekat. Tapi, dia juga nggak ada tanda-tanda mau ngasih apa-apa. Masa iya harus nunggu si Cheng Ruoking itu balik dulu? Pasti ulah si Cheng Ruoking itu. Saat-saat kayak gini, dia malah bawa pulang si kecil. Pasti dia mau pakai si kecil buat nguji-nguji pikiran bapaknya. Mau lihat si tua ini bisa nerima nggak si kecil yang nggak jelas bapaknya siapa ini balik ke keluarga Cheng. Ibu bener juga. Menurutku ini pasti Cheng Ruoking sendiri yang mau balik. Cuma dulu dia ngomongnya terlalu keras. Jadi malu buat balik. Makanya dia cari si kecil ini buat nguji batas toleransinya. Intinya, apapun alasannya, si kecil ini nggak boleh balik ke keluarga Cheng. Harus usir dia pergi. Tuan-tuan, kakek mau ke kantor pagi ini. Kamu sendirian di rumah. Kalau mau makan apa atau main apa, cari kakek kepala rumah tangga aja. Ngerti ya? Ya, tahu. Ya sudah, tuan-tuan. Dadah. Dadah, kakek. Nona kecil mau makan buah? Enggak, aku potongin buah buat kamu. Boleh ya? Terima kasih, kakek kepala rumah tangga. Tuan-tuan sendirian di rumah nggak bosen ya? Nenek Li ajak kamu main keluar. Mau nggak? Mau. Tuan-tuan, lihat sana. Ada anak kucing liar. Kasihan ya. Kamu tangkepin dia ya. Oke, tuan-tuan akan tangkap anak kucing liar itu dan bawa pulang buat dipelihara. Cepetan sana. Maaf Pak Ji, tadi ada anak kecil yang tiba-tiba lari ke depan mobil. Rumah keluarga Cheng sudah dekat. Turun saja di sini. Baik.
kamu anak kecil yang tiba-tiba muncul ya. Kenapa kamu di sini? Paman, kata Nenek Li, di sini ada anak kucing. Tuan-tuan mau bawa pulang kucingnya, biar kucingnya nggak lagi jadi kucing liar. Tak disangka anak kecil ini lumayan punya rasa peduli ya. Nah, untunglah kali ini kamu ketemu aku. Lain kali kalau mau nyebrang jalan, lihat dulu kiri kanan ada mobil atau enggak. Mengerti enggak? Tuan-tuan mengerti. Terima kasih, Paman. Anak ini, kenapa ya kok memberiku perasaan sangat familiar? Oh, ternyata Hanin sudah pulang. Kamu ke rumah keluarga Cheng cari Wan-Wan ya? Bukan. Ada masalah dengan kontrak proyek perusahaan. Aku mau cari Pak Cheng untuk konfirmasi detailnya. Oh, begitu, ya. Kakak Cheng sudah pergi ke kantor. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu, makan siang dulu baru cari dia? Kamu sama Wan-Wan sudah lama sekali nggak ketemu. Dia selalu menantikan kepulanganmu. Setiap hari nggak mau makan, nggak mau minum teh. Tidak usah. Aku ada urusan mendesak dengan Pak Cheng. Ini anak siapa? Hanlin. Kalau kamu ada urusan mendesak dengan kakak Cheng, cepatlah pergi. Jangan sampai urusan pentingnya terganggu. Ini anak siapa nggak penting. Nenek Li, kenapa Nenek enggak kasih tahu Paman siapa aku? Anak menanka kecil, jangan ganggu kerja yo Paman. Kalau gitu kamu sendiri yang kasih tahu. Kamu anak siapa? Aku anak keluarga Cheng. Mamaku adalah Cheng Ruoking. Apa? Apa? Ruoking. Kamu tahu nggak sih siapa aku sebenarnya? Tahu. Ruoking, kamu jelas-jelas nggak cinta sama aku. Kenapa dulu kamu perlakukan aku seperti itu? Sekarang malah sama pria lain, sampai punya anak. Apa kamu mau cari kakekku ya? Iya. Boleh nggak ajak tuan-tuan ikut cari? Tuan-tuan kangen kakek. Ya sudah. Hanlin. Jangan lupa main-main ke rumah lihat Wan-Wan ya. Wan-Wan kangen banget sama kamu. Ayo pergi. Barusan kamu bilang, kamu anaknya Cheng Ruoking. Kamu kenal mamaku? Mamamu sekarang di mana? Mama nggak izinkan tuan-tuan kasih tahu orang lain dia di mana. Ternyata Ruoking sejak pergi waktu itu belum kembali. Kalau papamu di mana? Aku nggak punya papa. Sejak kecil aku hidup berdua sama mama. Nggak punya papa. Jangan-jangan tuan-tuan benar-benar anakku dengan Ruoking? Kakek! Si kecil tuan-tuan datang nih. Kakek, tuan-tuan rindu padamu. Kakek juga rindu pada tuan-tuan. Kakek bekerja keras ya. Ini buah yang dibawa tuan-tuan untuk kakek. Tuan-tuan, kenapa begitu manis ya? Bagaimana kamu tahu, kakek? Sekarang lagi pengen makan buah? Kakek makan buah yang diberikan tuan-tuan, kerjaan nggak akan begitu melelahkan. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada si kecil tuan-tuan kita. Direktur Cheng. Hanlin, kamu sudah pulang ke negara ini ya? Iya, Direktur Cheng. Alasan utama aku pulang kali ini adalah aku lihat di berita. Aku akan bertunangan dengan Jiang Wan-Wan. Kabar pertunangan. Keluarga kita berdua sejak kecil sudah dijodohkan. Tapi kamu juga tahu, Ruoking marah padaku. Kabur dari rumah selama bertahun-tahun, selalu menolak untuk kembali. Dia terlalu manja. Aku juga nggak bisa mengendalikannya. Tapi perjodohan ini nggak bisa terus ditunda. Kebetulan kamu dan Wan-Wan sudah mencapai usia yang cocok untuk menikah. Aku pikir kalian berdua bersama juga pilihan yang bagus. Bisa dibilang nggak melanggar janji keluarga kita berdua. Perjanjian awal. Bagaimana menurutmu? Direktur Cheng, mungkin aku harus mengecewakan harapanmu. Aku nggak akan bertunangan dengan Jiang Wan-Wan.
Apa? Masih mau menunggu? Rocking? Dia nggak layak kamu tunggu selama ini. Kakek, jangan bilang begitu tentang ibuku. Ibuku bukan orang seperti itu. Jangan bilang begitu tentang mama aku. Mama aku bukan orang seperti itu. Kalau begitu kamu bilang, mama kamu orang seperti apa? Mama aku sangat bekerja keras. Bekerja di banyak tempat. Halo. Tolong lihat-lihat. Halo. Coba lihat. Halo. Anda lihat saja. Untuk mengobati tuan-tuan, dia juga pernah jualan makanan kecil. Mama. Tuan-tuan, kok kamu kesini? Nanti kalau hujan deras begini, jangan cari mama lagi. Kamu tahu tidak, itu terlalu berbahaya. Kamu jalan sendirian di jalan sangat berbahaya. Mama khawatir. Lihat, kamu basah kuyup semua. Kalau sampai sakit lagi, mama pasti sangat sedih. Tadi mama tidak bawa payung. Aku jemput mama pulang. Tuan-tuan baik sekali, mama paling sayang kamu. Mama akan kasih aku permen favorit aku. Juga akan belikan aku baju yang paling cantik. Kata mama, apa yang dimiliki anak lain, tuan-tuan juga punya. Sayang mau makan apa? Mama belikan untukmu. Mama, aku mau makan paha ayam besar. Si kecil rakus. Mama adalah orang di dunia ini yang paling baik ke tuan-tuan. Kalau mama kamu begitu baik padamu, lalu kenapa dia meninggalkanmu? Kakek tidak baik padamu. Mama tidak meninggalkan tuan-tuan. Mama terpaksa. Hah, terpaksa apa? Menurutku dia tidak bertanggung jawab. Dia gagal sebagai anak perempuan. Sebagai ibu pun lebih gagal. Di dunia ini, mana ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya sendiri? Kakek jahat. Kamu tidak boleh bilang begitu tentang mama aku. Mama aku baik. Baik ke tuan-tuan. Kamu orang jahat. Tuan-tuan tidak mau kamu jadi kakek aku lagi. Mama begitu baik padamu, kalau begitu beritahu. Kakek, dia sebenarnya ada di mana? Mama aku sudah meninggal. Apa? Tuan-tuan, anak kecil jangan sembarangan bicara. Cepat beritahu kakek. Ibu kamu kenapa? Ibuku, dia sudah tiada. Tuan-tuan, apa yang kamu katakan itu benar? Benar, ibu bukan tidak mau aku. Dia sudah sakit lama, tidak bisa merawat tuan-tuan lagi. Jangan-jangan Rocking dia benar-benar sudah tiada? Ibulah yang menyuruh tuan-tuan mencari kakek ya. Kalau begitu, di mana ibumu sekarang? Kakek, ibu pergi ke tempat yang sangat jauh. Tuan-tuan, kamu kesini untuk apa? Kakek. Jangan-jangan Anda adalah kakeknya tuan-tuan ya? Halo, saya adalah... Kakek, ini temannya ibu. Ibu angkatnya tuan-tuan. Hari ini saya datang untuk menengoknya. Oh, ternyata tuan-tuan beli bunga untuk diberikan ke ibu angkat. Direktur Cheng. Salahku karena tidak segera menyadarinya. Waktu itu tuan-tuan pergi ke pemakaman untuk mengantar bunga. Seharusnya aku sudah curiga. Tuan-tuan, bawa kami menemui ibumu. Boleh tidak? Tuan-tuan, apa kamu membohongi kakek? Apa ibumu sengaja menyuruhmu untuk menakuti kakek? Kamu bilang ke ibumu, sekarang tujuannya sudah tercapai. Bisa pulang sekarang. Kakek, ibu benar-benar sudah meninggal. Direktur Cheng, sepertinya Anda sudah tahu, Ruoking sudah meninggal. Dia dimakamkan di dalam sana. Saya antar kalian ke sana. Ruoking dimakamkan di sini. Ruojing, dia benar-benar pergi. Ruojing, Direktur Cheng. Anakku. Bapak Direktur Cheng turut berduka cita. Ayah. Selamat hari ayah. Wah. Wangi sekali. Terima kasih sayangku, anak baik ayah. Ayo, cepat duduk. Masakan hari ini, semua kamu yang masak sendiri? Tentu saja.
Iya, Nona tadi pagi sibuk di dapur sepanjang pagi. Ah, ayah, coba cicip. Baik. Gimana? Enak, enak banget. Memang pantas jadi anakku. Pertama kali masak, sudah bisa sehebat ini. Ayah kasih 2 jempol. Hahaha. Nanti kalau Nona sudah menikah, Pak Direktur, pasti semakin berat melepasnya. Aku nggak mau nikah. Aku mau seumur hidup menemani ayah. Bocah bodoh. Nanti pasti kamu akan menikah juga. Tapi bagaimanapun juga, kalau kamu ada kesulitan, ayah selalu jadi tempatmu kembali. Kita tidak akan terpisah. Ayah, aku paling sayang ayah. Bocah bodoh, ayo makan. Ayo. Rojing, kenapa kau pergi begitu tiba-tiba? Kenapa sampai tidak mau ketemu ayah untuk terakhir kalinya? Rojing. Masalah tahun itu kau belum memberiku penjelasan. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Pak Direktur Cheng, Apa Bapak baik-baik saja? Rojing, bukannya kau sangat kuat? Bukannya kau kabur dari rumah? Bukannya kau mau buktikan ke ayah kalau hidup sendiri juga bisa baik-baik saja? Kenapa kau ada di sini? Cepat buktikan ke ayah. Cepat keluar. Kakek, jangan begini, tuan-tuan takut. Mama pasti sedih kalau lihat. Tuan-tuan, cepat ceritakan pada kakek. Selama ini, bagaimana kamu dan mama menjalani hidup? Kenapa mama meninggal? Kakek, mama hidup sangat susah. Anda tahu Ruoking selama ini bagaimana dia bertahan? Cepat katakan. Dia hidup sangat susah selama ini. Saat hamil, dia kerja lebih dari 10 pekerjaan sendirian. Halo, mari lihat. Nggak lihat, lagi sibuk. Halo, tolong dilihat, ya. Aduh, perutnya sudah sebesar ini. Harusnya istirahat di rumah. Kok masih kerja begini? Iya. Sayang, tenang saja. Mama, sesulit dan seberat apapun, tidak akan menyerah padamu. Sudah. Jangan nangis lagi ya, Shantia. Mama akan segera selesai. Bisa cepat nggak? Oh, iya. Lagi buru-buru. Ruoking selama ini begitulah keadaannya. Tidak mungkin. Kalian pasti sedang membohongiku. Anakku yang begitu bangga. Dia tidak akan melakukan hal-hal itu. Katakan yang sebenarnya padaku. Apa kalian sedang berakting? Apa Ruoking yang menyuruh kalian berakting untukku? Benar kan? Aku percaya. Cepat suruh Ruoking keluar. Suruh dia keluar. Boleh kan? Direktur Cheng, Anda masih belum sadar juga? Ruoking sudah meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ruoking tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Aku juga tidak percaya. Ruoking meninggal begitu saja. Baik, kalian semua tidak percaya ya? Surat kematian Ruoking. Kok bisa begini? Ruoking. Anakku, Ruoking. Cheng Ruoking, kamu benar-benar sudah meninggal. Ini kalung yang dulu aku berikan untuk Ruoking. Ayah, manggil aku kenapa? PR-ku belum selesai nih. Ini, dulu kan kamu bilang suka banget sama karya desainer ini. Buka lihat. Kalung desain Longjia. Itu pun edisi khusus. Cuma satu-satunya di dunia. Suka? Suka.
Ayah, aku sayang banget sama ayah. Ruoking bilang, ini kalung yang Bapak berikan untuknya. Hidupnya sesulit apapun selama ini, dia tidak pernah menjualnya. Kenapa? Karena ini hadiah dari Bapak untuk ulang tahun kedewasaannya. Sangat berarti baginya. Katanya mau disimpan seumur hidup. Direktur Cheng. Ruoking sangat merindukan Bapak. Ruoking, ayah yang salah padamu. Semua salah ayah. Semua kesalahan ayah. Ruoking, ayah salah menuduhmu. Dulu seharusnya tidak mengusirmu dari rumah. Membiarkanmu sendirian menderita begitu banyak. Ruoking, jangan nakut-nakuti ayah lagi ya. Cepat pulang, Ruoking. Cepat pulang, Ruoking. Direktur Cheng. Direktur Cheng. Kakek! Direktur Cheng. Kak Hanlin, kakak Ruoking benar-benar meninggal? Ini surat kematiannya. Karena kalian sudah datang, aku duluan ya. Baik. Ibu, Tak kusangka wanita Cheng Ruoking ini benar-benar mati. kalau begitu, tunggu saja si tua bangka ini mati juga. Harta keluarga Cheng, bukankah semuanya akan jadi milik kita? Jangan lupa masih ada bocah kecil tuan-tuan ini. Wanita Cheng Ruoking ini sudah mati saja, masih meninggalkan seorang anak kecil untuk merusak rencana kita. Tidak apa-apa. Cuma anak perempuan kecil saja. Tidak akan jadi masalah besar. Masih banyak waktu ke depannya. Kesempatan masih banyak. Sepertinya, anak kecil ini tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama lagi. Bukankah itu tuan-tuan? Kenapa dia sendirian di sana? Tuan-tuan, kenapa sendirian menangis di sini? Ini semua salah, tuan-tuan. Semua karena tuan-tuan memberitahu kakek kabar mama, sampai kakek sedih dan jatuh sakit. Kalau tuan-tuan tidak bilang, kakek pasti tidak akan sakit. Masalah mamamu itu. Kakekmu cepat atau lambat pasti akan tahu. Tuan-tuan, kamu juga jangan menyalahkan diri sendiri. Kakek sama seperti mama, sama-sama terbaring di tempat tidur tidak sadarkan diri. Kalau kakek juga pergi, tinggal tuan-tuan sendirian. Anak ini masih sangat kecil. Ayahnya tidak diketahui siapa, mamanya juga sudah meninggal. Sekarang satu-satunya keluarga di dunia ini juga terbaring di ranjang sakit. Kasihan sekali. Tuan-tuan, kakekmu sedang sakit. Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang dulu? Ke rumah paman? Ya. Baik. Ada apa ini? Kenapa aku terhadap tuan-tuan selalu punya perasaan dekat? Halo, Hanlin. Direktur Cheng dirawat di rumah sakit. Tuan-tuan tidak ada yang jaga, aku bawa dia pulang dulu. Ah, maksud kamu mau bawa tuan-tuan ke rumahmu? Ada masalah? Enggak. Dia benar-benar bawa anak itu pergi. Kalau gitu, repot ya, Hanlin. Kamu lapar ya? Kamu duduk yang baik di sana. Paman buatkan mie untukmu. Oke. Makanlah. Terima kasih, paman. Ji Hanlin keluar.
Tuan, kamu makan sendiri dulu ya, nanti aku cari kamu. Ibu, ada apa? Ibu tanya kamu, apa kamu pergi menemui Direktur Cheng untuk membatalkan pertunangan? Ya, aku tidak akan menikah dengan wanita itu. Aku tidak akan menikah. Kamu sudah 30 tahun, kamu masih belum menikah. Kamu mau bikin ibu mati kesal? Jujur sama ibu, apa kamu masih menunggu Cheng Ruoking itu? Bu, aku tidak mau bahas ini sekarang. Kenapa dengar nama mama? Kamu tidak menikah juga boleh, setidaknya kasih ibu cucu untuk digendong. Bu, aku saja tidak menikah. Mana ada cucu untuk ibu gendong? Nenek. Astaga, anak siapa yang lucu sekali ini? Ibu, ini anak perempuan Ruoking. Anak perempuan Ruoking? Kapan Ruoking melahirkan anak perempuan sebesar itu? Oh iya, aku ingat sekarang. Dulu karena hamil, dia baru bertengkar dengan keluarga dan kabur dari rumah. Sekarang dia sudah kembali ke keluarga Cheng. Ibu, Ruoking dia sudah meninggal. Apa? Meninggal? Ibu, mari kita duduk dulu. Benar-benar hidup ini tak terduga. Kamu bilang Ruoking masih muda, tapi... Sudah, Ibu. Aku ingat waktu kamu kecil, aku pernah menggendongmu. Kira-kira umur 5 atau 6 tahun. Sekitar usia tuan-tuan sekarang. Waktu itu kamu sangat lucu. Sudah, Ibu. Tuan-tuan sudah susah payah move on. Di depan tuan-tuan, jangan lagi membicarakan hal-hal sedih ini. Oh. Tuan-tuan, sekarang kamu tinggal dengan siapa? Apakah dengan ayah? Mama tidak pernah memberitahuku siapa ayah itu. Tapi, aku dengar mama bermimpi memanggil nama Pamanji. Pamanji? Maksudmu waktu mamamu bermimpi juga memanggil nama Hanlin? Jangan-jangan tuan-tuan adalah anak Hanlin? Tuan-tuan, bisakah kamu memberikan rambutmu kepada nenek sehelai? Ibu mau apa? Nah, sekarang lengkap. Ibu sebenarnya mau apa? Halo, Sekretaris Chen. Tolong buatkan tes DNA untuk Qin Zijanding. Ya. Bu, kamu curiga tuan-tuan adalah anakku? Itu mustahil. Kenapa mustahil? Kalau kamu tidak tes, bagaimana kamu tahu dia bukan anakmu? Tuan-tuan memang anakmu. Lihat matanya, mulutnya. Mirip sekali denganmu waktu kecil. Anak-anak kecil kan mirip semua. Bagaimana kamu bisa yakin tuan-tuan adalah anakku? Ah, aku ini ibumu. Membesarkanmu dari kecil sampai besar, masa aku tidak tahu? Percayalah pada naluriku. Dia pasti anakmu. Nanti kalau hasilnya keluar, jangan sampai kamu kecewa berat. Kayaknya kamu sudah terlalu ingin punya cucu perempuan ya? Sampai sembarangan mencari obat. Ah, sial. Kamu ngomong apa sih? Aku tanya kamu. Hubunganmu dengan Ruoking sebenarnya seperti apa? Tidak ada hubungan. Kalau begitu, katakan padaku. Di antara kalian berdua, pernah ada hubungan seperti itu atau tidak? Jangan bohongi ibu. Benar-benar tidak, Bu. Dulu aku lihat kamu sepertinya cukup perhatian padanya. Dan selama bertahun-tahun ini karena dia kamu tidak menikah. Itu karena aku mencintainya tapi dia tidak mencintaiku. Nah, puas? Ternyata anakku cuma cinta sepihak saja. Kalau begitu katakan padaku, kalian berdua pernah melakukan hal itu atau tidak? Pernah. Nah, itu dia. Aku lihat dia sangat mirip denganmu.
Dan setiap melihatnya, aku merasa ada kedekatan yang tak terjelaskan. Direktur Ji, Ibu Direktur Utama, laporan tesnya sudah keluar. Biar aku lihat. Hanlin, tuan-tuan memang anakmu. Apa? Tuan-tuan anakku? Anakku dengan Rocking? Nenek, permennya sudah habis. Film animasinya juga sudah selesai. Sayang. Cucu perempuan nenek yang manis. Aduh, biar nenek lihat lagi. Mirip-mirip. Sudah kubilang, kamu anak Hanlin. Wajahmu persis seperti Hanlin waktu kecil. Tuan-tuan, panggil nenek sekali lagi. Nenek. Cucu perempuan nenek yang manis. Tuan-tuan, bukannya kamu bilang tidak tahu siapa ayahmu? Dia ayahmu. Cepat pergi ke samping ayahmu. Apa kamu benar-benar ayahku? Iya, tuan-tuan. Ayah adalah ayahmu. Kalau begitu kenapa selama ini ayah tidak mencari aku dan mama? Maafkan ayah. Ini salah ayah. Iya, antara kamu dan Rocking punya anak saja tidak tahu. Rocking selama ini sendirian di luar membesarkan anak. Sungguh sangat berat. Aku tidak tahu. Maafkan ayah, ayah mengecewakanmu. Dan juga mengecewakan ibumu. Hanlin, antara kamu dan Rocking sebenarnya terjadi apa? Dulu setelah aku masuk ke kamar Rocking, aku menemukan bahwa Rocking memang terlihat sangat tidak beres. Cheng Rocking. Kamu kenapa? Kamu diberi obat. Tolong aku, cepat tolong aku. Cheng Rocking. Rocking, sepertinya benar-benar diberi obat. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Aku lihat kamu sedang tidak sadar. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan, aku tidak mau ke rumah sakit. Kumohon, tolong aku. Setelah Cheng Rocking diberi obat, dia terkunci sendirian di kamar. Saat itu, jika aku tidak bisa muncul tepat waktu, akibatnya pasti tidak terbayangkan. Pasti ada orang yang ingin mencelakakannya. Lalu, siapa sebenarnya orang yang ingin mencelakakannya? Hanlin, sebenarnya apa yang terjadi? Kejadian tahun itu, memang banyak hal yang tidak beres. Bu, jangan tanya dulu. Aku akan menyelidiki hal ini sampai jelas. Rocking telah disalahpahami oleh orang luar selama bertahun-tahun. Kita harus menyelidiki hal ini sampai jelas. Berikan keadilan untuknya. Beberapa waktu lagi, aku akan memilih hari yang baik untuk mengakui kembali cucu perempuan kita yang tercinta. Sebelum itu, kamu harus menjelaskan dengan jelas kepada Direktur Cheng tentang hubunganmu dengan Rocking dan tuan-tuan. Setelah Direktur Cheng tahu Rocking meninggal, dia terlalu sedih. Sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit, terus tidak sadarkan diri. Setelah dia bangun nanti, aku akan memberitahunya hal ini. Di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkan tuan-tuan mengalami sedikit pun ketidakadilan. Cari rekaman untukku, rekaman CCTV 7 tahun yang lalu. Alamat hotelnya nanti aku kirim. Pak Ji, sudah lama sekali waktunya. Rekaman CCTV ini sangat mungkin sudah tidak ada, sulit dicari.
Bahkan kalau harus mengobrak-abrik semuanya, harus kamu temukan. Kalau tidak ada rekaman CCTV, cari semua orang yang pernah bekerja di sana 7 tahun lalu, semuanya harus ditemukan. Baik, Pak Ji. Sebenarnya setelah kejadian itu, aku ingin mencari kesempatan untuk melamarmu. Tapi siapa sangka, tiba-tiba tersiar kabar kamu hamil sebelum menikah dan kabur dari rumah. Cheng Ruoking. Kudengar kamu hamil. Aku baru saja pergi dari rumah. Kabarnya sudah menyebar cepat ya. Ya, aku memang hamil. Terus kenapa? Kamu dan Jiang Wanwan bukannya sudah bersama? Urusanku jangan ikut campur. Aku dan Jiang Wanwan bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma tanya satu hal. Apakah anak ini anakku? Tenang saja. Sudah pasti bukan anakmu. Kamu... Aku bilang Jihan Lin, kamu cuma obat untukku, cuma objek one night stand. Kenapa kamu benar-benar merasa penting? Cheng Ruoking, apa maksudmu sebenarnya? Maksudku adalah, pergilah sejauh-jauhnya dariku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan cari aku lagi. Anakku ini, siapapun ayahnya, bukan kamu. Cheng Ruoking, tak kusangka kamu wanita seperti ini. Kalau begitu, di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, jangan kita bertemu lagi. Baiklah. Seperti yang kamu inginkan. Aku salah paham tentangmu. Mendengar kata-katamu yang penuh amarah, tanpa menyelidiki dengan jelas, aku langsung pergi ke luar negeri. Ruoking. Terima kasih sudah melahirkan seorang putri yang cantik untuk kita. Aku akan mencintainya. Termasuk bagianmu. Ruoking, kenapa kamu meninggalkan ayah sendirian? Ibumu sudah pergi. Sekarang kamu juga pergi. Kamu tahu tidak? Ayah sangat merindukanmu. Ayah bahkan tidak sempat melihat wajahmu untuk terakhir kali. Direktur Cheng. Hanlin, tuan-tuan datang. Direktur Cheng. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Harap Anda bisa menerima kenyataan ini. Jangan terlalu bersedih. Kakek, jangan sedih. Harapan terakhir Mama adalah agar kakek tidak bersedih dan susah. Baik. Tuan-tuan kita sudah datang. Kakek tidak sedih lagi. Semoga kakek cepat sembuh. Tuan-tuan suka melihat kakek sehat dan bugar. Tuan-tuan anak baik. Tuan-tuan, kamu juga jangan terlalu khawatir. Kakekmu hanya terlalu sedih. Istirahat sebentar, pasti akan membaik. Hanlin, aku dengar. Akhir-akhir ini kamu yang merawat tuan-tuan. Sudah merepotkanmu. Tuan-tuan kita juga anak yang malang. Masih kecil, sudah kehilangan mama. Sekarang juga tidak tahu siapa papanya. Aku juga sudah tua. Nanti, tidak bisa merawatnya terlalu lama. Direktur Cheng, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Setelah mendengarnya, jangan terlalu terkejut, agar tidak membahayakan kesehatan. Apa itu? Katakanlah. Aku tidak akan terkejut. Sebenarnya tuan-tuan, adalah putriku. Apa? Kamu bilang tuan-tuan adalah anakmu? Ya. Ternyata orang yang dulu itu adalah kamu. Ya, aku. Tapi dulu saat aku tanya Ruoking, dia sama sekali tidak mau mengatakannya. Siapa ayah anaknya?
Kejadian dulu itu, sebenarnya aku juga tidak terlalu jelas. Tapi, aku dan Ruoqing memang ada kesalahpahaman. Bapak Direktur Cheng, tenang saja. Aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas. Kebenaran yang terjadi dulu. Memberikan tuan-tuan sebuah identitas. Memberikan Ruoqing membersihkan nama Ruoqing. Tuan-tuan. Kakek, Iya. kakek, ini bunga dari tuan-tuan untuk kakek. Selamat keluar dari rumah sakit. Bunga ini nona kecil yang bangun pagi-pagi untuk membelinya. Terima kasih Batu sayangku. Kakek sudah beberapa hari tidak bertemu tuan-tuan. Aku ada sangat merindukan kakek. Tuan-tuan juga merindukan kakek. Ayo cepat cium kakek. Pintar sekali. Karena Ruoqing sudah meninggal. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan, tak bisa diubah. Maka aku hanya bisa melihat ke depan. Untungnya, Ruoqing meninggalkan tuan-tuan untukku. Kalau tidak, sisa hidupku. Aku tidak tahu bagaimana menjalani sisa hidupku. Tuan, TK nona kecil sudah ditemukan, besok sudah bisa mulai sekolah. Bagus. Tuan-tuan, kita besok sudah bisa pergi ke TK untuk sekolah. Senang tidak? Senang. Ayo tuan-tuan, bawa tas sekolahmu. Hari ini adalah hari pertama tuan-tuan masuk sekolah. Kelinci kecil ini akan menemanimu menggantikan kakek. Oke? Oke. Kalau di sekolah nanti ada yang nakal sama tuan-tuan, harus bilang ke kakek. Mengerti? Terima kasih kakek, tuan-tuan mengerti. Pintar sekali. Kalau tuan-tuan di sekolah ada masalah apapun, langsung laporkan padaku. Baik, Tuan. Dah, kakek. Hari ini, ada murid baru di TK kalian, anak dari kepala pelayan keluarga Cheng. Kepala pelayan ini sudah lama membuatku kesal. Guru Zhang, kamu pasti tahu harus berbuat apa. Tenang saja Nona Jiang, TK kami ini bukan sembarang orang bisa masuk. Aku pasti akan mengusir orang yang menyebalkan ini. Asalkan anak ini mati karena serangan jantung, maka yang mewarisi grup Cheng hanya aku. Ayo nona kecil. Halo Guru Zhang, ini... Mendaftar murid baru? Halo Bu Guru, aku tuan-tuan. Sekarang ini anak kepala pelayan bisa masuk sekolah elit kita? Guru. Apa maksud Anda? Maksudku apa? Maksudku adalah putrimu yang lucu ini tidak bisa masuk TK elit kami. Sebagai seorang guru harus jadi teladan, tapi kamu malah membagi murid jadi 369. Gimana sih caramu mengajar? Cara mengajarku gimana? Nggak perlu dikomentarin sama orang sebaik kamu ini. Ada apa ini? Baru pagi-pagi begini. Dari jauh udah kedengeran kalian ribut di sini. Bu, Mama Xiaomei, kebetulan sekali ibu datang. Ibu nilailah siapa yang benar. Anak seorang pembantu rumah tangga boleh masuk TK elit kita? Nggak heran aku cium bau aneh. Ternyata bau miskin kalian. Bu Guru Zhang, kalau anakku Xiaomei sekolah sama anak orang miskin kayak gini, level kami jadi turun dong. Jaga mulutmu. Kalau kalian tahu siapa nona kecil kami, kurasa kalian nggak bakal berani ngomong begitu. Wah, serem banget. Nggak percaya? Aku bisa usir kamu dan anak ini buat selamanya dari Jiangcheng. Ini adalah istri dari grup Jin yang sangat terkenal di Jiangcheng. Nanti, jangan cuma TK kita, seluruh TK di Jiangcheng nggak akan ada yang mau terima putrimu yang manis. Kalau begini terus, nona kecil bakal terus dibully. Harus cepat beritahu Direktur Cheng. Tante, aku bukan anak manis, aku punya kakek. Apa? Orang-orang, ikut aku ke TK. Mama, ini boneka aku. Ini kan boneka Xiaomei kita. Bagus. Baru datang udah berani mencuri. Bu Guru Zhang, gimana ini? Aku tidak mencuri. Ini kakek yang kasih ke tuan-tuan. Boneka ini adalah mamaku, yang beli dari luar negeri. Itu pun edisi terbatas. Iya, betul. Boneka ini jelas-jelas aku, yang bawa dari luar negeri. Untuk anakku Xiaomei.
lihat dirimu yang melarat ini. Pernah ke luar negeri? Kamu mencuri boneka Xiaomei tapi tidak mau mengaku. Cepat kembalikan padanya dan minta maaf. Tuan-tuan tidak mencuri. Ini memang boneka tuan-tuan. Aku tidak akan minta maaf. Boneka ini pagi tadi aku lihat langsung. Direktur utama kami yang berikan pada nona kecil. Kalian semua ini sungguh memfitnah. Direktur utama memangnya kenapa direktur utama kalian? Jangan-jangan cuma jualan bakso? Kamu jangan bilang begitu. Bisa jadi juga sih. Kalian. Aku sarankan kamu, baik-baik kembalikan boneka itu ke Xiaomei. Kalau tidak, aku laporkan ke polisi, kalian semua akan ditangkap. Tuan-tuan tidak kasih. Ini memang boneka tuan-tuan. Kakek yang kasih ke tuan-tuan. Xiaomei yang bohong. Kamu ini anak kecil. Berani-beraninya memaki anakku. Mana mungkin Xiaomei berbohong? Lihat dulu siapa dirimu, dia siapa? Cepat kembalikan ke Xiaomei, minta maaf. Jangan asal bicara. Boneka ini memang milik kami. Kenapa kami harus minta maaf? Wahnya yang miskin memang kawan tulang busuk. Kalian minta dihargai ya. Kalau tidak minta maaf, jangan salahkan aku nanti. Ibu Xiaomei menurutku nggak usah sungkan sama dua maling ini. Sekarang juga usir mereka. Hei, tolong. Pencuri kecil ini mencuri boneka Xiaomei. Ambil kembali bonekanya, usir kedua orang ini. Berani sekali. Kalau Direktur Cheng kami tahu kalian mengganggu nona kecil seperti ini, dia pasti nggak akan membiarkan kalian. Direktur Cheng. Direktur Cheng yang mana? Jangan bilang itu Cheng Xiaoting, orang terkaya di Jiangcheng. Direktur Cheng? Benar. Just satu gigi fogu perempuan Cheng Xiaoting? Jangan ngaco deh. Aku belum pernah dengar Direktur Cheng punya cucu perempuan sebesar ini. Tuan-tuan memang cucu perempuan Direktur Cheng kami. Hanya saja belum sempat diumumkan. Masih ngotot. Bujang, aku nggak mau anakku sekolah 1 TK dengan seorang pembohong kecil. Masa nggak dikeluarin? Kamu dipecat. Satpam, ayo cepat bertindak. Ini kakek yang kasih aku. Anak kecil ini lumayan kuat ya. Tuan, kamu baik-baik saja. Kalian menyalahgunakan kekuasaan. Nona kecil, kamu baik-baik saja. Jangan nakut-nakutin aku, nona kecil. Siapa yang berani coba-coba sentuh anakku? Berani-beraninya sentuh anakku. Tuan, kamu kenapa? Kalian. Kalau tuan-tuan sampai kenapa-kenapa, nyawa kalian juga ikut melayang. Tidak mungkin. Masa ya dia cucunya Direktur Cheng? Kamu. Bukannya kamu yang bersumpah. Kalau dia anaknya kepala pelayan, kamu menghancurkanku. Kami salah, Pak Cheng. Wadi benar-benar tidak tahu kalau nona tuan-tuan adalah cucu bapak. Minggir. Yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi cucuku. Mulai saat ini, Grup Cheng membatalkan semua kerjasama dengan Grup Jin. Dan kamu... Pak Cheng, saya tidak sengaja. Saya juga ditipu orang lain. Masih berani membantah. Sungguh tidak pantas jadi guru. Kamu dipecat. Iya, ada yang menyuruh saya melakukan ini. Menyuruh? Iya. Siapa yang menyuruhmu? Adalah Nona Jiang Wanwan Gilah yang menyuruh saya. Dasar perempuan, berani-beraninya mengkhianatiku. Apa? Wanwan. Kakek. Tuan-tuan. Kakek, tuan-tuan tidak enak badan. Pak Cheng, masalah ini bisa diselidiki nanti. Sepertinya tuan-tuan kambuh penyakit jantungnya. Baik, cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Hancur, semuanya sudah hancur. Tuan-tuan, jangan sampai ada yang terjadi padamu. Ini semua salahku. Hari ini seharusnya aku yang mengantarnya ke sekolah. Tuan, dokter sudah dipanggil. Dokter, cepat periksa kondisi cucu perempuanku. Dokter, bagaimana? Tuan-tuan dalam kondisi kritis, perlu operasi segera. Kalau begitu segera atur, jangan sampai ada kesalahan. Kalau tidak, kalian semua dipecat. Baik, segera diatur. Tuanku yang baik, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Kakek paling sayang padamu. Kamu harus baik-baik saja. Di dunia ini, kakek hanya tinggal kamu. Direktur Cheng, tuan-tuan pasti selamat. Tidak akan ada masalah. Kamu jangan terlalu khawatir. Direktur Ji, 7 tahun yang lalu, saksi yang memberi obat pada Nona Ruoking sudah ditemukan. Apa katamu? 7 tahun yang lalu ada orang yang memberi obat pada Ruoking.
Direktur Cheng, hal ini ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan detailnya padamu. Cepat bawa saksi itu menghadapku. Hah? Paji, Direktur Cheng. Ini saksi mata saat itu. Coba ceritakan. Apa yang kamu lihat waktu itu? Saat itu saya petugas kebersihan hotel. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ada orang yang memasukkan obat ke minuman Nona Cheng. Kalau begitu, kamu masih ingat wajah orang yang memasukkan obat itu? Ingat, untuk berjaga-jaga saya bahkan merekam videonya. Kakak Ruoking, kamu tidak enak badan ya? Kami antar kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Lepaskan aku pergi sendiri. Iya, Ruoking. Biarkan kami antar kamu. Kalau kamu sendirian dalam keadaan seperti ini, kami juga tidak tenang. Lepaskan aku. Wanita ini tunggu saja kehancuran namanya. Sudah, kita cepat pergi. Nanti biarkan dia menikmati kesenangannya. Ternyata yang diceritakan Ruoking padaku semuanya benar. Benar-benar ulah mereka berdua, ibu dan anak itu. Ternyata dulu aku tidak hanya salah menyalahkan Ruoking. Bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematiannya. Aku juga menemukan bahwa kesalahpahaman antara aku dan Ruoking dulu juga direncanakan sepenuhnya oleh Jiang Wanwan. Padahal yang kucintai adalah Ruoking, tapi Jiang Wanwan menemui Ruoking dan berkata kepada Ruoking, aku hanya bermain-main dengannya. Yang benar-benar kucintai adalah Jiang Wanwan. Ruoking mempercayainya, hingga dia memutuskan hubungan denganku. Masalah kehamilan Ruoking juga diberitahukan kepadaku oleh ibu dan anak perempuan ini. Mereka tidak hanya memberitahuku bahwa Ruoking hamil, tapi juga mengatakan kehidupan pribadinya berantakan. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku mengizinkan anak perempuanku sendiri seperti ini? Seandainya dulu aku percaya pada kata-kata Ruoking, dia tidak akan. Bapak Cheng, sebenarnya ada satu hal lagi. Aku baru saja menemukannya beberapa waktu lalu. Belum sempat memberitahumu. Dulu kamu diculik Jiang Wanwan dan yang lain lewat dan menyelamatkanmu. Juga hanya sandiwara dari ibu dan anak perempuan itu. Orang yang menculikmu adalah orang yang mereka kirim. Tujuannya adalah untuk menjadi penyelamatmu, agar bisa mendekatimu. Dan lagi kematian istri dulu juga tidak lepas dari mereka. Semua ini ternyata karena aku. Akulah yang mengundang serigala ke dalam rumah. Membiarkan orang jahat ini tinggal di sisiku. Tapi justru membuat istri dan anak perempuanku pergi satu persatu. Hanlin, kamu tunggu di sini. Tuan-tuan sedang dioperasi, ibu dan anak perempuan ini sudah banyak berbuat jahat. Aku harus menyelesaikan ini dengan tangan sendiri. Bu, masalahnya terbongkar. Apa yang kita lakukan dulu mungkin sudah diketahui oleh orang itu. Cepat pergi. Apa? Kenapa tiba-tiba? Jangan tanya, nanti di jalan aku ceritakan pelan-pelan. Kalian tidak bisa pergi. Pak Cheng, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Tuan-tuan tiba-tiba sakit jantung. Sekarang sedang dioperasi. Bukankah kamu seharusnya menemaninya di rumah sakit? Tuan-tuan tiba-tiba sakit jantung. Bagaimana kamu tahu? Waktu kepala rumah tangga baru saja pulang, dia memberitahuku. Oh, benarkah? Bagaimana? Aku ingat kepala rumah tangga selama ini belum pernah pulang. Koper-koper ini sudah dipersiapkan. Mau pergi kemana? Pak Cheng, bisa pergi kemana? Aku dan Wanwan sudah lama tidak berlibur. Ini kan sedang bersiap untuk pergi berlibur. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong dengan kalian. Panggil orang. Pak Cheng, ini mau apa? Mau apa? Aku malah ingin bertanya. Kalian mau apa? Mengapa kalian menyakiti keluargaku? Tidak, Pak Cheng. Apakah ada kesalahpahaman? Kami tidak pernah menyakiti kalian. Kesalahpahaman?
Sudah sampai saat ini masih berani membohongiku? Pak Cheng, kami salah. Kami hanya ingin mendapatkan cintamu. Apa salahnya? Kalian selalu menggunakan kalimat ini untuk membelengguku. Membuatku secara tidak langsung membunuh istri dan putriku. Hari ini, aku akan membuat segala yang mereka alami kalian juga merasakannya. Pukul mulut mereka berdua sampai bengkak. Biar mereka kapok dan tidak berani berbohong lagi. Ya. Jangan, Pak Cheng. Aku salah, jangan. Memukul kalian saja sudah untung buat kalian. Bertahun-tahun ini, kalian telah menyebabkan kematian istriku dan merusak hubunganku dengan Ruoking. Sekarang masih mau menyakiti tuan-tuan. Semua perbuatan ini, setiap hal di sini, cukup untuk membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Kakak Cheng, maafkan kami. Lepaskan kami. Ya, kami, ibu dan anak, telah menemani Bapak bertahun-tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Asalkan Bapak mau melepaskan kami, aku janji, aku dan Wan tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Bapak. Tidak akan mengganggu pandangan Bapak lagi. Sekarang baru tahu minta maaf. Kamu bilang sampai sini, malah mengingatkan aku. Aku dengar, kejadian kalian berdua menyelamatkanku dulu itu juga skenario yang kalian buat. Tidak, mana mungkin. Waktu itu kami belum kenal Bapak, mana mungkin membuat skenario. Tidak kenal. Dulu aku menjadi orang terkaya termuda di Jiangcheng. Semua koran besar kecil memberitakannya. Kamu bilang tidak kenal aku? Pak Cheng, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Lepaskan kami ya. Singkirkan tangan kotormu. Melanggar hukum, kalian harus menerima hukuman yang setimpal. Bawa kedua penjahat ini ke kantor polisi. Ya. Tidak, kakak Cheng. Tidak. Halo. Direktur Cheng. Operasi tuan-tuan berhasil. Benarkah? Bagus sekali. Baik, aku segera ke sana. Dokter, bagaimana kondisi tuan-tuan? Tuan-tuan pulih dengan baik, sudah bisa dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa. Benarkah? Bagus sekali. Dokter, kalau begitu apakah kami bisa menjenguk tuan-tuan? Ya, setelah tuan-tuan pindah ke ruang perawatan biasa, kalian bisa masuk untuk menjenguknya. Baik. Terima kasih, dokter. Tuan-tuan, sayangku, kamu sudah merasa lebih baik? Masih sakit tidak? Iya, tuan-tuan. Kalau kamu merasa tidak enak badan, harus bilang ke ayah, ya? Tuan-tuan tidak sakit. Kakek, ayah, jangan menangis. Kalau kalian menangis, baru tuan-tuan yang akan sedih. Baik. Kami dengar kata-kata tuan-tuan. Tidak menangis lagi, ya? Ayah, kamu juga jangan menangis. Ayah tidak menangis. Ayah hanya terlalu senang karena operasimu berhasil. Sangat senang. Ayah. Tuan-tuan, lihat. Ini permen kesukaanmu. Kakek beli banyak untukmu. Semuanya disimpan di rumah. Nanti setelah kamu keluar dari rumah sakit, baru bisa makan di rumah, ya? Baik, terima kasih, kakek. Ji Hanlin, kamu keterlaluan. Tuan-tuan sakit dan dirawat di rumah sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bu, aku takut ibu terlalu khawatir, jadi tidak memberitahu. Cucu perempuanku sendiri sakit. Apapun yang terjadi harusnya kamu beritahu aku. Tuan-tuan adalah cucu perempuanku sendiri. Baru beberapa hari jadi cucu perempuanmu, sudah buru-buru banget. Jangan sampai bikin si kecil kita ketakutan. Ada apa? Cucu kandungku sakit sampai dirawat di rumah sakit. Masa aku nggak boleh buru-buru? Dasar omonganmu, seolah-olah tuan-tuan bukan cucu perempuanku. Sejak aku jemput tuan-tuan pulang, apa kamu tahu kesukaannya? Nih, ini permen favorit tuan-tuan. Kamu tahu nggak? Direktur Cheng biasanya serius dan tegas, sangat teliti. Tapi saat berebut perhatian, kok jadi kayak anak kecil ya? Bisa-bisanya berdebat sama ibuku. Aduh, kamu cuma lebih lama beberapa hari bersamanya saja. Lagi pula, hal-hal dangkal seperti kesukaannya itu aku tinggal cari di internet langsung tahu. Nanti kalau sudah ketemu baru bicara. Pokoknya tuan-tuan paling dekat denganku. Dia adalah putri kecil keluarga Ji kami. Ruoking belum menikah masuk ke keluarga Jimu.
tuan-tuan paling dekat denganku. Sudah, Bu Direktur Cheng. Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Tuan-tuan masih butuh istirahat. Kakek, nenek, jangan bertengkar lagi. Kalian semua adalah keluarga tuan-tuan. Tuan-tuan paling sayang kalian. Baik-baik tuan-tuan, kamu benar. Kami semua adalah keluarga yang paling kamu sayangi. Kamu juga adalah kesayangan kakek. Iya, betul tuan-tuan. Kamu adalah putri kecil kita semua. Aduh, sayangku. Kamu harus cepat sembuh, ya. Ayo kita pulang. Halo Pak Cheng, anak angkat Bapak Jiang Wanwan diduga melakukan kejahatan. Kabarnya Bapak sendiri yang melaporkan ke polisi. Apa ini bisa disebut mengorbankan keluarga demi keadilan? Pak Cheng, Jiang Wanwan dihukum penjara selama 15 tahun. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Mengorbankan keluarga demi keadilan? Aku menyesal nggak menjebloskannya ke penjara lebih awal. Adapun hukuman 15 tahun itu sudah seharusnya dia dapatkan. Pak Ji, Jiang Wanwan adalah tunangan Anda. Sekarang dia dikurung di penjara. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Berhubung kau menanyakannya, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan rumor tersebut. Pertama-tama, kabar bahwa Jiang Wanwan adalah tunanganku itu, menurutku, itu juga disebarkan olehnya sendiri. Tujuannya adalah menggunakan opini publik untuk menekanku. Jiang Wanwan sama sekali bukan tunanganku. Selain itu, orang yang kusukai dari dulu sampai sekarang bukanlah Jiang Wanwan, melainkan putri Pak Cheng, Cheng Roking. Aku dan Roking juga sudah memiliki buah hati kami, yaitu anak kecil di hadapan kalian ini. Dialah putriku, tuan-tuan. Apa, Pak Ji Hanlin, Presdir Grup Ji, belum menikah tapi punya anak sebesar ini? Ini pasti jadi berita besar. Ya, nggak disangka beberapa tahun lalu, nona besar keluarga Cheng, Cheng Ruoking, melahirkan anak tanpa menikah. Ternyata anaknya adalah anak Ji Hanlin. Sungguh mengejutkan, seperti di sinetron saja. Sungguh nggak terduga. Teman-teman wartawan sekalian, nantinya aku dan Hanlin akan mengadakan pesta pengakuan untuk tuan-tuan. Silakan kalian semua menghadirinya. Wah, putri kecilku hari ini cantik sekali ya. Ayo, biar nenek lihat lagi. Tuan-tuan ini pakai baju apa saja tetap cantik. Tapi tetap saja lebih cantik kalau memakai gaun pemberianku. Pak, ini kalung yang Bapak minta kepada saya untuk diambil. Ayo, tuan-tuan, lihatlah. Ini kalung yang dulu kakek berikan untuk ibumu. Sekarang kakek berikan untukmu. Semoga tuan-tuan bisa tumbuh dengan bahagia dan sehat. Serta menjadi orang yang pemberani seperti ibumu. Oke? Oke, terima kasih kakek. Aku pasti bisa. Ya, ayo, biar kakek pasangkan. Tuan-tuan, ini mahkota kecil yang ayah berikan untukmu. Mulai sekarang kau adalah satu-satunya putri kecil ayah. Kedepannya, kalau kau mau sesuatu, ayah akan berusaha untuk memenuhinya. Tuan-tuan, nenek juga sudah membelikan beberapa villa besar untukmu. Nantinya, kau boleh tinggal di mana saja yang kau mau, oke? Ayo, cium nenek. Terima kasih, nenek. Bagaimana dengan ayah? Terima kasih, ayah. Masih ada kakek. Terima kasih, kakek. Aku sangat suka hadiah dari kalian semua. Sudahlah, pesta akan segera dimulai. Tuan-tuan, kita harus masuk. Ayo, jalan. Oke, ayo kita pergi. Pertama kali melihat grup Cheng bersama grup Ji bersama-sama mengadakan pesta pengakuan keluarga. Katanya, cucu Pak Cheng sudah ditemukan. Sayangnya, putri keluarga Cheng meninggal di usia muda. Aku ingin sekali lihat seperti apa rupa putri kecil itu. Selamat datang di pesta pengakuan keluarga hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Pak Cheng. Terima kasih kepada semua orang yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri pesta pengakuan cucuku. Aku ingin berkata, dulu aku selalu salah paham kepada putriku, Cheng Ruoking. Kepergiannya adalah penyesalan terbesar dalam hidupku dan rasa sakit yang selamanya ada di hatiku.
Tapi sekarang ada tuan-tuan. Bisa dibilang dia ini hadiah dari Rocking untukku. Hari ini aku umumkan. Tuan-tuan akan menjadi satu-satunya penerus grup Cheng. Mari kita dengarkan sambutan dari Pak Ji. Rocking telah pergi ke surga, tapi aku akan selalu mencintainya. Sekarang dan selamanya. Tuan-tuan adalah anakku dan Rocking. Juga satu-satunya anakku. Di sini akan kuumumkan. Kelak, tuan-tuan juga menjadi satu-satunya penerus grup G. Aku ingin memberitahu semua yang hadir bahwa tuan-tuan adalah putri kecil keluarga G. Kedepannya, kalian nggak boleh menindasnya. Kalau sampai aku tahu ada yang membuatnya nggak senang, aku nggak akan membiarkannya. Tuan-tuan sayang, apa masih ada yang ingin kau katakan? Aku sayang kepada kakek, nenek, dan ayah. Ibu di surga pasti sangat senang melihatnya. Ibu, aku sayang kepadamu.